RSUD Banyumas merupakan rumah sakit ibu pendidikan milik pemerintah Kabupaten Banyumas. Salah satu layanan unggulan RSUD Banyumas yaitu pelayanan hemodialisa. Ruang hemodialisa memiliki 35 mesin hemodialisa dan 35 tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, toilet pasien, dan musola. Ruang hemodialisa juga memiliki ruang CAPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Supriyanto, dokter pelaksana di ruang hemodialisis Rumah Sakit Banyumas. Hemodialisis merupakan proses penyaringan darah yang merupakan suatu proses pembersihan darah di luar tubuh manusia menggunakan mesin dialisis. Tujuan dari hemodialisis adalah yang pertama, yang satu adalah membersihkan kotoran dalam darah, misalnya urea atau kreatinin. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyeimbangkan cairan elektrolit. Yang ketiga adalah untuk membuang cairan yang berlebihan di dalam tubuh pasien. Jadi proses hemodialisis itu tahap-tahapannya. Yang pertama, pasien akan diinsersi atau disuntik, ya, bisa di pembuluh darah di kepala atau di tangan, ya. Kemudian darah akan mengalir ke dalam mesin hemodialisis, kemudian akan melewati saringan atau dialiser, ya. Akan terjadi proses pencucian, kemudian setelah dicuci atau mengalirkan cairan akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien, dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi proses pencucian darah itu pada proses hemodialisa berlangsung 3 jam untuk pasien baru dan 5 jam untuk pasien yang rutin, dan ini dilakukan 2 atau 3 kali seminggu sesuai instruksi dari DPJP. Untuk hemodialisa kita memerlukan akses vaskuler. Akses vaskuler itu ada 3 sebenarnya, ya. Yang pertama adalah femoralis. Ya, akses femoralis itu menggunakan vena yang ada di dalam rimba paha atau vena femoralis. Ya. Kemudian yang kedua avesan. Ya. Avesan ini merupakan proses penggabungan antara arteri dan vena yang melalui proses pembedahan yang dilakukan oleh dokter bedah vaskuler, ya, dan ini memang yang sangat disarankan, ya, untuk HD. Kemudian yang ketiga adalah CDL atau kateter doublement, ya, jadi menggunakan kateter yang disuntikkan melalui vena subclavia atau jugular internal, atau bisa juga melalui vena femoralis, ya. Tapi ini sifatnya sementara, ya, jadi sebelum avesan jadi, ya, ini sifatnya sementara berlangsung antara 1 sampai 3 bulan. Jadi untuk menunjang supaya hemodialisa itu baik, ya, yang pertama kita harus menjaga akses vaskulernya dengan menjaga kebersihannya, perawatannya, ya. Yang kedua, aktivitas jangan terlalu berat, ya, aktivitas ya ringan-ringan aja, ya. Kemudian menjaga dietnya, termasuk cairannya harus dijaga, ya. Kemudian kontrol secara teratur ke dokter ginjal, ya. Kemudian yang keempat, membatasi obat-obatan yang memang dianjurkan oleh dokter, seperti itu, ya. Bahan makanan yang dianjurkan untuk penderita gagal ginjal diantaranya sumber karbohidrat, meliputi nasi, jagung, kentang, ubi, singkong, ya, dan tepung-tepungan pokoknya. Bisa juga makaroni, ya, pasta. Kemudian untuk protein dianjurkan untuk protein yang hewani, ya, jadi seperti telur, ayam, daging, ya, ikan, ya, seperti itu. Untuk bahan lemak, ya, bisa jadi lemak kedelai, lemak sawit, ya,
jagung, ya, kemudian margarin atau yang rendah garam ya, margarin. Kita gagal ginjal itu hampir masyarakat bisa ya, kecuali untuk pasien yang berkalemia itu dianjurkan untuk yang rendah kalium seperti kunci, wortel, ya seperti itu. Untuk buah-buahan, untuk pasien gagal ginjal ya, itu sebenarnya ya dibatasi ya untuk buah-buahan, karena sebagian besar buah-buahan itu mengandung kalium ya. Jadi kalaupun di buah ya sekedar untuk mencoba ya seperti itu. Untuk penderita THD itu dibatasi ya, makan makanan yang mengandung protein nabati ya, seperti tempe ya, kemudian kedelai ya, seperti itu. Kemudian lemak juga dibatasi seperti kelapa ya, kemudian santan ya, mentega, margarin yang biasa ya, yang bukan rendah garam seperti itu. Untuk pasien gagal ginjal, karena salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan kencing, ya, maka penderita gagal ginjal itu dibatasi asupan cairannya. Sebab kalau tidak dibatasi nanti akan bengkak, sesat, ya. Kemudian jadi berapa? Jumlahnya adalah perharinya adalah jumlah urin dalam 24 jam ditambah 500 ml atau setengah liter per hari ya. Jadi untuk mengurangi asupan air ya, yang pertama kalau bisa minum obatnya itu jangan menggunakan air tapi menggunakan makanan ya. Kemudian untuk minumnya itu dibagi atau direncanakan kemudian dibagi dalam ukuran yang terbatas, yang kecil. Jadi kita bisa minumnya sedikit-sedikit paling sering seperti itu ya, sesuai dengan jumlah yang tadi kita terangkan. Kemudian bagaimana supaya kita tidak haus ya? Yang pertama, makanan kita jangan terlalu asin ya, jangan terlalu pedas ya, mengurangi garam ya tentunya ya. Kemudian aktivitasnya juga jangan terlalu berat ya. Jadi mengurangi rasa haus. Yang pertama, makanan kita jangan terlalu asin ya, kurangi garam, kemudian jangan terlalu pedas ya. Kemudian kita bisa minum es ya, minum es atau permen karet ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar.
Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang.